Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan Allah tercurah kepada kita semua. Badan usaha milik desa bisa hancur, bukan karena tidak punya uang, tetapi karena tidak punya laporan. Ada sebuah kenyataan yang sering terjadi di banyak lembaga desa. Usaha terlihat berjalan, kegiatan terlihat ramai, uang keluar masuk hampir setiap hari. Tetapi ketika ditanya mana laporan keuangannya, jawabannya sering, masih proses, belum selesai, datanya masih dicari, bendahara masih sibuk, nanti sekalian tahun depan. Akhirnya tahun demi tahun berlalu. Tahun 2024 belum selesai. Tahun 2025 juga belum selesai. Padahal sekarang sudah memasuki Mei 2026. Pertanyaannya sederhana, mengapa laporan bisa begitu lama tertunda? Secara ilmiah, kondisi seperti ini sebenarnya bukan masalah kecil. Keterlambatan laporan bukan sekadar urusan administrasi. Ia sering menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang tidak sehat di dalam tata kelola lembaga. Kadang masalahnya bukan niat buruk. Bisa jadi pengurus sebenarnya orang baik, rajin bekerja, aktif di lapangan, mempunyai semangat membangun desa. Tetapi ada satu hal yang sering dilupakan. Semangat bekerja tidak selalu sama dengan kemampuan mengelola administrasi. Banyak orang senang menjalankan usaha, tetapi tidak semua orang siap membuat pertanggungjawaban. Padahal, dalam dunia organisasi, pekerjaan belum dianggap selesai sebelum ada laporan. Laporan itu ibarat cermin. Ia memperlihatkan apakah sebuah usaha benar-benar sehat atau hanya terlihat sibuk dari luar. Karena itu, semakin lama laporan ditunda, biasanya beban psikologis pengurus justru semakin berat. Awalnya mungkin hanya ada sedikit data yang belum lengkap, lalu ada nota yang hilang, ada uang kas yang belum cocok, ada transaksi yang lupa dicatat. Karena merasa belum rapi, laporan ditunda dulu. Tetapi penundaan justru membuat masalah semakin besar. Nota makin hilang. Data makin tercecer. Ingatan makin kabur. Transaksi makin menumpuk. Akhirnya pengurus masuk dalam lingkaran yang melelahkan. Karena belum selesai, ditunda. Karena ditunda, semakin tidak selesai. Dalam ilmu manajemen, keadaan seperti ini disebut penumpukan masalah administrasi. Yang lebih berbahaya sebenarnya bukan keterlambatan itu sendiri, tetapi ketika keterlambatan mulai dianggap biasa. Tidak ada evaluasi, tidak ada target penyelesaian, tidak ada pemeriksaan rutin. Lama-lama muncul budaya. Belum laporan juga tidak apa-apa. Nanti saja, yang penting usaha masih jalan. Di titik inilah sebuah lembaga mulai kehilangan disiplin. Padahal administrasi bukan sekadar pelengkap usaha. Administrasi adalah nyawa organisasi. Usaha tanpa laporan ibarat mobil tanpa papan penunjuk, kapal tanpa kompas, atau orang berjalan dalam gelap. Kelihatannya bergerak tetapi tidak tahu arah. Secara ilmiah, laporan keuangan mempunyai fungsi yang sangat besar. Ia bukan hanya kumpulan angka. Laporan adalah alat untuk mengukur kesehatan usaha, mengetahui untung atau rugi, menjaga kepercayaan masyarakat, dan melindungi pengurus itu sendiri. Karena tanpa laporan, semua orang akhirnya hanya menebak-nebak. Dan ketika sebuah lembaga dipenuhi tebakan, biasanya konflik mulai tumbuh. Lebih jauh lagi, dalam dunia pemeriksaan keuangan, keterlambatan laporan sering dianggap sebagai tanda peringatan. Bukan berarti pasti ada penyimpangan, tetapi pemeriksa biasanya mulai bertanya, apakah uang kas cocok? Apakah semua transaksi punya bukti? Apakah ada pengeluaran yang tidak jelas? Apakah uang usaha bercampur dengan uang pribadi? Karena lembaga yang administrasinya sehat biasanya lebih siap menunjukkan laporan. Sebaliknya, semakin kacau administrasi, biasanya semakin besar kecenderungan untuk menunda. Ironisnya, banyak usaha sebenarnya tidak gagal karena kekurangan modal, tetapi gagal karena kekurangan ketertiban. Modal bisa dicari, bantuan bisa datang, usaha bisa dijalankan. Tetapi ketika administrasi hancur, kepercayaan masyarakat ikut runtuh. Dan jika kepercayaan sudah hilang, lembaga biasanya mulai roboh perlahan. Karena itu, jalan keluar sebenarnya tidak selalu harus rumit. Mulailah dari hal sederhana, buku kas harian, nota lengkap, penutupan kas setiap bulan, dan disiplin mencatat sekecil apapun transaksi. Jangan menunggu laporan sempurna. Laporan sederhana tetapi jujur jauh lebih baik daripada laporan mewah yang tidak pernah selesai. Pada akhirnya, badan usaha milik desa bukan hanya tempat mencari keuntungan. Badan usaha milik desa adalah latihan membangun amanah. Dan amanah yang paling nyata bukan terlihat dari besarnya modal, melainkan dari keberanian membuat pertanggungjawaban. Pada akhirnya, sebuah lembaga tidak hanya dinilai dari seberapa besar modalnya, seberapa ramai kegiatannya, atau seberapa banyak usahanya.
Lembaga akan benar-benar dihormati ketika mampu menjaga kejujuran, keteraturan, dan pertanggungjawaban. Karena uang bisa dicari kembali, usaha bisa dibangun kembali, bahkan kegagalan masih bisa diperbaiki. Tetapi ketika kepercayaan masyarakat hilang, maka yang runtuh bukan hanya usaha, melainkan juga wibawa dan amanah sebuah lembaga. Sesungguhnya, laporan keuangan bukan sekadar tumpukan angka dan kertas administrasi. Ia adalah cermin kedisiplinan. Ia adalah bukti kejujuran. Ia adalah bentuk penghormatan terhadap amanah masyarakat desa. Semoga para pengelola badan usaha milik desa diberi kekuatan untuk memperbaiki yang belum tertata, menyelesaikan yang masih tertunda, dan membangun budaya administrasi yang sehat, jujur, dan bertanggung jawab. Sebab desa yang maju bukan hanya desa yang memiliki usaha, tetapi desa yang mampu menjaga amanah dengan tertib dan penuh kejujuran. Semoga tulisan kecil ini menjadi bahan renungan bersama, bukan untuk saling menyalahkan, melainkan untuk saling memperbaiki demi masa depan desa yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.